Halo sahabat obrolan dingin. Kali ini kita akan membahas nasib Indonesia jika salah satu calon presiden memenangkan pemilu di tahun 2024. Seperti apa Indonesia ke depan jika dipimpin oleh 3 calon presiden tersebut? Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang pertama, Anies Baswedan. Sektor bisnis. Analis komunikasi politik, Henry Satrio mengatakan Capres Anies Baswedan mempunyai peluang untuk memenangkan pemilihan presiden, Pilpres, dalam satu putaran saja. Namun kondisi itu akan terrealisasi jika Capres yang didukung partai-partai dari Kesepakatan Perubahan ini bisa mendapat suara 35% lebih. Dalam kampanyenya, Anies Cak Imin memiliki beberapa program seperti 40 kota setara Jakarta, program Indonesia menuju EBT, pendidikan gratis, dan program kesehatan. Adapun program-program tersebut tentunya dapat menguntungkan beberapa sektor dan saham. Selain menggunakan pendanaan yang berasal dari perpajakan hingga kerjasama dengan pihak swasta, pendanaan untuk peningkatan kapasitas 40 kota agar setara Jakarta itu salah satunya menggunakan anggaran pemerintah pusat untuk memperkuat anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Timnas Amin, Thomas Lembong menjelaskan, penggunaan APBN untuk memperbesar kapasitas APBD ini penting untuk mengembangkan wilayah 40 kota itu karena saat ini APBD antar wilayah masih sangat timpang. Banyak orang tidak sadar betapa timpangnya APBD antar kota. Jadi Jakarta itu APBD-nya 80 triliun rupiah per tahun, Banjarmasin atau Palangkaraya palingan APBD-nya 1 triliun rupiah sampai 2 triliun rupiah per tahun. Layanan kesehatan tanpa diskriminasi yang andal dan efisien, mengedepankan upaya promotif dan preventif melalui penguatan fungsi puskesmas didukung penguatan peran pemerintah desa, masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kesehatan primer, tulis dokumen visi misi paslon Anies Cak Imin. Pendidikan. Anies yang sudah cukup ahli di dunia pendidikan tentunya memiliki program pendidikan yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Anies Cak Imin juga menyinggung isu akses pendidikan yang dinilai saat ini belum berkeadilan. Sebab itu, mereka berjanji membuat akses pendidikan yang adil seperti memastikan siswa SD bisa melanjutkan jenjang pendidikan hingga SMA dengan menambah daya tampung sekolah negeri dan swasta. Mempercepat pelaksanaan wajib belajar 1-12 tahun dari PAUD hingga SMA atau yang sederajat, tulis dokumen visi misi Amin. Selain itu, Anies Cak Imin juga berjanji untuk memperluas akses sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, ABK, melalui penyediaan bantuan pendidikan untuk yang membutuhkan serta menangani faktor-faktor lainnya yang berkontribusi terhadap putus sekolah. Tidak sampai di situ, Anies Cak Imin juga menyinggung kesejahteraan guru yang dinilai masih kurang. Peningkatan kualitas guru dan tendik di sekolah melalui pelatihan dan beasiswa pendidikan lanjutan, baik di dalam atau luar negeri. Selain itu, tenaga pendidik, tendik, honorer juga dijamin mendapat fasilitas yang sama dengan tendik non-honorer, di mana tendik honorer akan diangkat secara meritokratis melalui pertimbangan kebutuhan. Sementara untuk pendidikan agama, Anies Cak Imin berjanji mendorong revitalisasi fasilitas fisik madrasah dan sekolah berbasis agama yang lainnya, baik yang berada di bawah naungan Kemenak RI ataupun swasta. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk mendapatkan info terbaru dari channel Obrolan Dingin.